Bapak Ibu Saudara sekalian, berapapun yang kita berkumpul pada hari ini, mari kita mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mulai dengan doa, pembukaan. Kita berdoa untuk kita sendiri dan kita berdoa untuk ibadah kita pada siang hari. Bapak dalam surga, terima kasih Bapak, penuh ucapan syukur Bapak, sangat luar biasa Bapak, perlindungan Bapak, berlimpah Bapak, minggu ke minggu Bapak, dan tidak terasa kami sudah kembali bertemu lagi di Jumat siang ini Bapak untuk beribadah. Adalah kasih daripada Kau mengurapi ibadah kami pada siang hari Bapak surga, adalah itu semua Bapak, sesuai dengan apa yang Kau inginkan kami lakukan pada kami sehari-hari Bapak, dan lawatan firman oleh Pak Pendeta Pak Samuel Suwantoro Bapak surga. Terima kasih Bapak, dan juga musik Bapak Kau berikan hikmat dalam menaikkan nada-nada Bapak dan irama dan lagu Bapak, adalah segala pujian dan penyembahan hanya untuk nama-Mu saja Bapak surga. Bapak berkati Mbak Angel di tempat sebagai host Bapak, adalah dalam nama Tuhan Bapak, berkati mereka semua Pak, dan juga jemaat yang hadir Bapak dalam penuhi dengan sukacita daripada Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Bapak kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bung Martin, silakan. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya dan ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku,
dan ampuniku dan bebaskanku. Jauh hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, terima anugerahnya dan ampuniku dan bebaskanku. Jauh hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Tuhan yang selamatkan, terima kasih Yesus yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Kau Tuhan yang selamatkan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku,
terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku,
menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Serahkan kepada Bapak Pendeta menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa siang hari ini kita boleh disatukan kembali untuk bersama-sama beribadah, biarlah segala pujian penyembahan kita sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu, kami boleh ada saat ini. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru, nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang baru. Bahkan kami diizinkan untuk kami disatukan, bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah segala pujian kami menjadi dupa yang harum yang menyukakan hati-Mu. Kini kami mau duduk diam merenungkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami melalui diri hamba, urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menguraikannya, dan urapi setiap kami yang menerimanya, mampukan kami mengerti, lebih dari itu mampukan kami melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 16. Mazmur pasal 16, kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur pasal 16, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nah, siang hari ini saya ingin ajak kita sama-sama belajar tentang hidup yang tak tergoyahkan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nah, nanti pembahasan kita di ayat 7 dan ayat 8, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat Mazmur 16 ayat 1 sampai 11, saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Ayat 7 dan 8 saya ulang sekali lagi.
Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini disadari atau enggak disadari, setiap manusia mengalami yang namanya goncangan dalam hidupnya. Amin. Peristiwa COVID ini, Bapak Ibu Saudara, mengajarkan setiap kita begitu banyak hal. Paling tidak kita menyadari bahwa hidup kita sesungguhnya ini nggak punya kekuatan apapun tanpa Tuhan. Hari-hari ini kita lihat, Bapak Ibu Saudara, bukan cuma masalah kesehatan, bukan cuma masalah COVID yang menggoncangkan dunia ini. Tapi dengan adanya pandemi COVID ini, akhirnya apa? Ekonomi dunia juga ngalamin goncangan. Dan nggak bisa dipungkiri, Bapak Ibu Saudara, ketika dunia ekonominya ngalamin goncangan, banyak rumah tangga juga ngalamin goncangan. Semenjak peristiwa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara, nggak sedikit rumah tangga yang akhirnya bercerai. Nggak sedikit rumah tangga yang akhirnya berantakan, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita belajar bagaimana supaya di dalam perjalanan hidup Anda dan saya, apapun masalah yang kita hadapi, apapun pergumulan yang kita alami, kita jadi orang-orang yang tetap kokoh, jadi orang-orang yang tetap kuat, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar, sampai jam 5 sore cukup ya, Pak Barulian ya. Angel langsung ya aja. Ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu masalah apa yang sedang kita hadapi. Saya nggak tahu pergumulan apa yang sedang kita alami. Tapi apapun masalah kita, apapun pergumulan yang kita alami, jadilah orang yang tetap kuat. Jadilah orang yang nggak mudah digoyahkan, Bapak Ibu Saudara. Saya khotbah begini bukan berarti hidup saya semuanya lancar, hidup saya semuanya enak. Saya pun juga lagi ngalamin pergumulan berat, Bapak Ibu Saudara. Tolong bantu doa, karena nanti bulan depan, akhir September, Bapak Ibu sekalian, tempurung saya mesti dioperasi. Saya mesti ganti tempurung palsu, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kecelakaan tahun lalu, saya ngalamin patah tulang, Bapak Ibu udah tahu ya, saya waktu itu udah sempat sharing, dan ternyata ketika dioperasi, ternyata bukan cuma tulang kering yang patah, tapi ternyata tempurung saya remuk. Dokter sudah kasih pen, kemudian dikasih skrup, coba disambungin lagi, tapi namanya barang udah remuk, Bapak Ibu Saudara. Ternyata bantalan lutut saya rusak, ligamennya putus. Jadi sekarang kondisi lutut saya itu kayak kakek nenek umur 60-70-an, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau jalan nyeri sekali, tulang paha dan tulang betis ini bergesekan, Bapak Ibu Saudara, karena bantalannya rusak. Jadi kemarin dokternya bilang ada dua opsi. Opsi pertama yaitu diservis, diperbaiki, tapi mesti jalanin 2 kali operasi, kurang lebih setahun saya nggak bisa jalan. Atau yang kedua diganti tempurung lutut. Kalau diganti tempurung lutut, minggu depannya setelah operasi sudah dipaksa harus latihan jalan. Jadi tolong bantu doa supaya semua berjalan lancar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ini sama-sama ngalamin goncangan dalam hidup. Tapi bagaimana supaya ketika kita ngalamin pergumulan, ngalamin masalah, ngalamin badai apapun, kita nggak gampang goyah. Ada beberapa hal yang saya ingin bagikan. Yang pertama, coba kita lihat. Di ayat 1 itu, apa yang dikatakan Daud? Mazmur 16 ayat 1 itu dikatakan, Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung, itu kata Daud. Sebab padamu aku berlindung. Saya akan bacakan kembali Mazmur 144. Mazmur 144, coba kita lihat bagian itu. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Mazmur 144 ayat 1 dan ayat 2. Kita lihat di sini. Dari Daud, terpujilah Tuhan, gunung batuku, itu kata Daud, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku. Saya suka sekali nih. Ini ungkapan Daud ini luar biasa. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama. Di dalam perjalanan hidup Anda dan saya, kita akan jadi orang-orang yang tetap kuat, tetap kokoh, nggak gampang goyah. Ketika apa, Bapak Ibu Saudara? Ini poin yang pertama. Ketika kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Amin.
Bahkan di dalam Mazmur 46 ayat 2 dan 3, nah itu di slide-nya itu, Bani Korah mengatakan di dalam Mazmurnya, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaan pertama yang harus kita tanya sama diri kita. Ketika kita jalani kehidupan ini, di tengah badai masalah yang kita alami, mari kita tanya sama diri kita, apa yang jadi tempat perlindungan kita? Apa yang jadi sandaran hidup kita? Saya seringkali katakan gini, nggak salah kita diberkati dengan kekayaan. Tapi tolong kita ingat, kita jalanin hidup. Jangan bersandar sama kekayaan. Karena kekayaan itu bisa hari ini ada, besok nggak ada. Saya seringkali sampaikan juga kepada jemaat, tolong ingat, nggak salah kita dipercayakan sama Tuhan dengan jabatan. Nggak salah. Tapi tolong ingat, jalanin hidup. Jangan bersandar pada jabatan. Jabatan itu hari ini ada, besok nggak ada. Hari ini bisa ketua KPK, besok bisa jadi tersangka. Hari ini bisa jadi kadif propam, besok bisa jadi tersangka. Betul tidak? Yang percaya katakan amin. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Jalanin hidup ini kita perlu berlindung, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa? Tanpa Tuhan kita nggak punya kekuatan apapun. Secara pribadi, kalau saya renungkan kembali ya, boleh dikatakan saya sama istri ini di keluarga kami, kita ini ngalamin badai yang benar-benar kenceng Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau nggak salah bulan lalu, saya ngobrol sama teman hamba Tuhan ketika teman ini ternyata belum tahu ceritanya tentang saya. Dan ketika saya sharing sama dia, akhirnya dibilang, loh Sam, kamu nggak berantem sama Leni ngadepin kayak gitu? Nggak cerai kamu. Enggak, ya kita tetap happy aja. Kita tetap jalanin aja. Bapak Ibu Saudara, saya dan keluarga ngalamin goncangan yang benar-benar luar biasa. 2019 kita ngalamin namanya ketipu. Hilangnya nggak sedikit Bapak Ibu Saudara. Kalau dibeliin rumah milenial bisa beli cash Bapak Ibu Saudara. Hilang nggak kepalang tanggung, 1,3 M hilang plus dalam waktu sehari. Sampai akhirnya Tuhan izinin 2019 dan 2020 rasanya bayar kontrakan rumah aja kita nggak punya uang Bapak Ibu Saudara. Lebih lagi 2020 semua jadwal khotbah cancel Bapak Ibu Saudara ketika COVID terjadi. Pandemi masuk ke Indonesia, wah kita kelambakan. Sampai sekolahnya anak-anak kita mau keluarin. Asuransi saya tutup, mobil saya jual, kita udah nggak mampu bayar cicilan. Saya sampai berpikir, ya kalau dihitung menurut perusahaan ya, rasanya kehidupan keluarga saya itu udah bangkrut. Udah nggak mungkin aja bisa survive. Anak-anak sekolah sampai saya mau keluarin. Tapi sampai detik ini, kalau kita masih bisa jalan, anak-anak masih bisa sekolah. Kemarin itu kita pindahin cari sekolah yang lebih murah, akhirnya disaranin homeschooling. Ketemu yang punya homeschooling itu, dan ketika kita minta keringanan untuk uang pangkal, dijawabnya Bapak Ibu Saudara, terserah Pak Sam dan Bu Leni, mau bayar uang pangkal berapapun, anak-anak kita terima. Seumur hidup saya nggak pernah dengerin yang kayak gitu. Kalau nggak mujizat Tuhan, nggak bakalan. Sampai anak-anak saya tetap bisa sekolah. Bapak Ibu Saudara, jadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Saya nggak tahu masalah apa yang sedang Anda hadapi. Saya nggak tahu pergumulan apa yang sedang Anda alami. Mari kita tanya sama diri kita. Selama ini apa yang jadi perlindungan kita? Apa yang jadi sandaran dalam hidup kita? Kalau kita bersandar sama kekayaan, kita bersandar sama jabatan, capek hidup kita. Suteres kita. Depresi. Pak Parulian langsung tersenyum. Itu kayaknya logatnya orang Korea itu. Orang Korea Utara itu ya. Kenapa Pak? Masalah Langsung kita sama Pak. Iya kan, suderes kita depresi. Mari kita belajar, kita jalanin hidup berlindung sama Tuhan, bersandar sama Tuhan. Nggak ada lain, nggak ada lain.
Cuman Tuhan sandaran kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Coba yang kedua. Kita lihat. Di dalam Mazmur pasal 16 itu, ayat 7 dan ayat 8 itu ada yang menarik. Aku, apa di situ dikatakan oleh Daud? Aku memuji Tuhan. Ini yang menarik. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Ini yang kedua. Di dalam perjalanan hidup Anda dan saya, apapun masalah, apapun badai yang kita alami, supaya kita tetap punya kekuatan, kita nggak gampang goyah. Pak, Bu, kita perlu isi kehidupan kita dengan apa? Pujian kepada Tuhan. Kita mesti punya kehidupan di dalam pujian kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita memiliki kehidupan yang memuji, menyembah Tuhan. Firman Tuhan katakan jelas gitu. Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Tuhan bersemayam atau Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Makanya ini tolong ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita memuji, menyembah Tuhan, jangan sembarangan. Jangan nyanyi di gereja memuji kayaknya iya, kalau niat ya nyanyi, kalau enggak ya enggak nyanyi. Jangan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ketika hadirat Tuhan itu ada di tengah-tengah kita, yakini iman. Mujizat pasti Tuhan akan nyatakan. Mujizat pasti Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Cepat atau lambat, mujizat Tuhan pasti dinyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau sharing sedikit nih. Siang ini sebenarnya harusnya kalau ngomongin deg-degan ya deg-degan, tapi wah, seminggu ini saya sama istri ngalamin sukacita yang luar biasa. Karena apa? Ini mertua saya hari Selasa kemarin operasi bypass jantung, Bapak Ibu Saudara. Operasi bypass jantung di Rumah Sakit Harapan Kita. Sebenarnya udah ngantrinya dari mulai, prosesnya itu dari mulai bulan Juni tahun lalu. Jadi nungguin antrian lama sekali, dan akhirnya Selasa kemarin Mama dioperasi. Tapi ketika sebelum dioperasi, ketika dicek lagi, dokter yang ngecek ini sampai heran. Harusnya dengan kondisi Mama mertua saya, yang ada penyumbatan total di leher sebelah kirinya, dan juga ada beberapa penyumbatan di jantungnya, harusnya itu sudah stroke. Makanya dokternya sampai kaget, Ibu pernah kena stroke nggak? Enggak. Ibu pernah ngalamin pingsan mendadak itu nggak? Enggak. Masih jalan, iya, masih kayaknya seger aja, cuman rada nyesek aja. Dokternya aja sampai heran. Dan ternyata apa Bapak Ibu Saudara, kemarin proses operasi berjalan lancar, bagus. Mama ada di ICU, kemudian setelah di ICU ada di ruang intermediate atau HCU, dan harusnya hari ini dipindahin ke ruang perawatan biasa. Tapi ternyata barusan tadi sebelum mulai ibadah, istri saya kasih kabar, Mama dibolehin pulang hari ini. Karena kondisinya sangat-sangat baik, pemulihannya luar biasa baik. Dan akhirnya apa? Ya mungkin siang atau sore ini lagi proses untuk pulang. Bapak Ibu Saudara, percayalah ketika engkau hidup dalam pujian penyembahan pada Tuhan, ketika engkau benar-benar serahin hidupmu kepada Tuhan, mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Itu penting. Saya pun Bapak Ibu Saudara ketika tahun lalu ngalamin kecelakaan, teman saya sampai bilang, lu tuh ya hidup itu benar-benar kalau nggak mujizat nggak bakalan mungkin deh bisa kayak lu. Teman saya sampai bilang gitu. Karena apa? Ketika saya ngalamin kecelakaan kaki, tulang kering saya patah, dan akhirnya remuk. Bapak Ibu Saudara, saya hari itu cuma punya uang 500.000. Secara logika manusia mustahil untuk saya bisa operasi. Tapi rupanya dengan caranya Tuhan yang ajaib, total tahun lalu itu untuk biaya operasi 83,5 juta, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak punya asuransi, saya nggak punya BPJS tahun lalu. Teman-teman bilang, ikut dong BPJS. Saya cuma bisa tersenyum karena apa? 2020 sama 2021,
Buat saya bayar BPJS 100.000 sebulan itu sebuah kemewahan, Bapak Ibu Saudara. Saya berlima, saya istri dan 3 anak, bayar 500.000 sebulan. Itu kita nggak mampu, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukannya nggak mau ikut BPJS, tapi nggak mampu, nggak punya uang kita itu. Kita cuma bertahan untuk hidup aja. Beras aja bolak-balik disumbang. Ya dari anak-anak Tuhan siapa-siapa, kadang dari gereja. Makanya teman-teman saya hamba Tuhan rasain, masa sih Sam hidupmu sampai seperti itu, tapi itulah kenyataan yang ada di keluarga kami. Bapak Ibu Saudara, tapi dengan caranya Tuhan. Tuhan itu ajaib banget. Oleh sebab itu miliki kehidupan yang dipenuhi dengan pujian. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan, menyanyikan lagu-lagu pujian, jangan setengah-setengah Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kuasanya Tuhan akan dinyatakan. Ketika hadirat Tuhan dinyatakan, mukjizat Tuhan akan terjadi. Amin. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, coba kita lihat. Apa yang diungkapkan Daud? Apa yang diungkapkan Daud di dalam bagian ini? Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Ini yang ketiga. Bagaimana supaya di dalam perjalanan hidup Anda dan saya, kita jadi orang-orang yang gak gampang goyah. Jadi orang-orang yang gak gampang dipenuhi khawatir, takut. Yang ketiga, miliki hati yang mau belajar dan mau diajar. Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan hidup Anda dan saya, miliki hati yang mau belajar dan diajar. Ini tolong kita ingat. Lewat setiap masalah, lewat setiap pergumulan, yakini imani, Tuhan ajar kita sesuatu. Lewat setiap masalah, nggak ada satupun masalah yang terjadi secara kebetulan. Lewat setiap pergumulan, lewat setiap masalah, lewat setiap badai dalam hidup ini, Tuhan mau ajarkan kita sesuatu. Oleh sebab itu kita perlu punya hati yang mau belajar, mau diajar. Tapi tolong diingat, itu di satu sisi. Di sisi yang lain lagi, bukan cuma lewat masalah, tapi lewat segala berkat dalam hidup kita, Tuhan ajarkan kita sesuatu. Bapak Ibu Saudara, kita lihat hidupnya Ayub. Kalau Anda membaca di dalam Ayub pasal yang ke-42, Ayub bisa berkata, dulu hanya dari kata orang. Tapi sekarang aku melihat, nah, artinya Ayub ngalamin gimana Tuhan itu sungguh baik buat dia. Meskipun dia diizinkan sama Tuhan, ngalamin pergumulan yang gak gampang. Anak habis, harta habis, kesehatannya ambruk kayak gitu, mesti tidur bukan di Dunopilo atau King Coil, Bapak Ibu Saudara. Tapi diabuk, digarukin, badannya penuh borok, digarukin dengan beling, nggak gampang itu. Istri yang harusnya jadi penolong, tapi malah jadi perongrong. Nggak mudah buat Ayub. Tapi Ayub tetap bertahan, Ayub tetap berserah sama Tuhan. Sehingga pada akhirnya Ayub bisa lihat, Tuhan itu luar biasa baik. Kalau Anda lihat kehidupan Daud di Mazmur pasal 37, Daud bisa berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi nggak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Artinya apa? Dalam perjalanan hidupnya Daud, sepanjang kehidupan Daud, kita tahulah Daud itu orang yang nggak pernah lepas dari masalah. Dari mulai di remaja sampai dia jadi raja, hidup Daud dipenuhi dengan masalah. Tapi Daud belajar banget bahwa sepanjang hidupnya dia, Tuhan nggak pernah tinggalkan dia. Bapak Ibu Saudara, apapun yang jadi beban pergumulan kita hari ini, apapun yang jadi masalah dalam hidup kita hari ini, tolong diingat, lewat setiap masalah, Tuhan ajar kita sesuatu. Lewat setiap pergumulan, Tuhan ajarkan kita sesuatu. Tapi sebaliknya, lewat segala berkat kita, Tuhan mau ajarkan kita sesuatu. Jangan sampai ketika kita diberkati, mungkin karir kita bagus, mungkin secara ekonomi, secara finansial kita diberkati luar biasa. Jangan sampai akhirnya kita membuat hidup kita jauh dari Tuhan. Ingat kisahnya Salomo, ketika Salomo awal kepemimpinannya, ditanya sama Tuhan, kamu mau apa?
Apapun yang diminta Salomo dikasih sama Tuhan. Tapi ternyata apa? Salomo cuma minta, kasih aku hikmah untuk mimpin bangsa yang besar ini. Luar biasa hatinya Salomo. Dia minta hikmat untuk memimpin bangsa Israel. Tapi Anda lihat, ketika dikasih hikmat luar biasa, ketika dikasih kekayaan luar biasa, akhirnya apa? Hatinya Salomo tidak terpaut lagi kepada Tuhan. Hatinya Salomo justru lebih terpaut kepada gundik-gundiknya. Nggak kepalang tanggung tuh Salomo, istri 700, gundiknya 300, 1000, Bapak Ibu Saudara. Misalnya kalau khotbah di kaum pria, waduh kalau ngomongin Salomo punya 1000 itu bapak-bapak langsung senyum, langsung membayangkan pengen jadi kayak Salomo. Ya, punya 1000. Loh Bapak Ibu Saudara, akhirnya apa? Hidupnya Salomo nggak berkenan kepada Tuhan. Hidupnya Salomo akhirnya apa? Jauh dari Tuhan. Karena Salomo lebih terpaut kepada gundik-gundiknya atau istri-istrinya. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ketika kita diberkati sama Tuhan, akhirnya membuat hidup kita jauh dari Tuhan. Makanya ketika kita diberkati, tolong ingat, miliki hati yang mau belajar. Karena semuanya itu adalah anugerahnya Tuhan. Amin. Yang keempat, masih kuat? Kalau nggak kuat, kita tutup dalam doa. Masih kuat ya, Bapak Ibu Saudara? Nah, yang keempat, kita lihat. Apa yang dikatakan oleh Daud? Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Saya suka statement ini. Daud jelas sekali mengatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Artinya apa? Daud punya fokus satu, yaitu fokus kepada Tuhan. Nah, ini yang perlu kita tanya sama diri kita. Waktu kita punya masalah, waktu kita ngadepin badai atau gelombang dalam hidup, fokus kita kemana? Fokus kita kemana? Saya seringkali bilang sama jemaat ini, kita kalau punya masalah, kalau fokus kita kepada masalah, capek hidup kita. Udahlah, capek. Nggak punya kekuatan kita. Kalau fokus kita cuma kepada masalah. Tapi mari kita belajar seperti Daud. Waktu dia ngalamin masalah, dia katakan, aku memandang kepada Tuhan. Fokus kepada Allah itu memampukan kita untuk kita menghadapi setiap masalah. Amin. Ketika kita fokus kepada Allah, Allah akan memampukan kita untuk menyelesaikan setiap masalah. Saya seringkali bilang begini, saya nggak pernah bosan nyampein kisahnya Daud melawan Goliat. Bapak Ibu Saudara, Daud lawan Goliat. Ini Goliat, ini Daud. Ini lawan yang nggak sebanding. Goliat itu tingginya kurang lebih 2,9 meter, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bilang Goliat itu tingginya 2,9 meter? Karena apa? Alkitab mencatat tingginya Goliat itu 6 hasta sejengkal. 1 hasta itu 45 cm. Kira-kira sebangku yang biasanya kita duduk itulah 45 cm. Anda bayangkan, 45, kalau Anda kalikan, 45 kali 6, 2,7 meter. Ditambah sejengkal ini kurang lebih 20 cm. Goliat itu tingginya 2,9 meter. Asli tentara, lulusan akademi militer di Magelang, Bapak Ibu Saudara. Cuman nggak tahu angkatannya siapa gitu ya. Nah, rupanya apa? Ini Goliat yang asli tentara, tinggi di atas rata-rata. Ini Daud, anak ABG. Banyak penafsir Alkitab setuju Daud waktu perang lawan Goliat. Daud itu diperkirakan umurnya antara 13 sampai 18 tahun. Ini bawa lembing, bawa tombak. Dia tentara, tahu strategi perang. Ini cuma gembala kambing domba, bawaannya ketapel. Buah apel di air payau, Bapak Ibu Saudara. Nggak level lah, yau. Angel serius sekali, kan? Ya kan? Ini lawannya nggak sebanding. Tapi Anda perhatikan, harusnya yang punya potensi menang bukanlah Daud, tapi Saul. Kenapa? Karena Saul itu raja. Dia punya tentara, dia punya senjata. Tapi Saul nggak menang ngadepin Goliat karena apa? Fokusnya Saul cuma kepada Goliat.
Kupingnya Saul ini cuma terfokus kepada perkataan-perkataan Goliat yang mengintimidasi. Kita jalanin hidup juga sama, Bapak Ibu Saudara. Kalau telinga kita ini cuma terfokus pada berita-berita yang ada di sekeliling kita, capek hidup kita. Nggak punya kekuatan iman kita. Karena berita-berita sekeliling kita seringkali melemahkan iman kita. Tapi belajar seperti Daud. Meskipun dia dibully sama Goliat, lu kira gua anjing, lu ngadepin gua cuma bawa ketapel, ya kan dibully kan. Tapi Daud berkata, lu ngadepin gue bawa lembing, bawa tombak, gue ngadepin lu dengan nama Tuhan semesta alam. Anda lihat, pandangan Daud bukan terfokus kepada Goliat. Memang masalah ada di depannya Daud. Tapi fokusnya Daud bukan kepada Goliat. Fokusnya Daud kepada Allah. Dan akhirnya apa? Daud dimampukan untuk menyelesaikan Goliat masalahnya. Dalam hidup kita, apapun yang jadi Goliat masalah kita, kalau kita terfokus kepada Allah, saya yakin dan percaya, kita dimampukan menyelesaikan setiap masalah kita. Amin. Yang kelima, yang terakhir. Haleluya. Kalau bicara terakhir, ini mukjizat terjadi, Bapak Ibu Saudara. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan. Begitu kan? Yang kelima, di dalam bagian itu dikatakan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ini yang kelima. Dalam perjalanan hidup Anda dan saya, apapun badai pergumulan yang kita hadapi, supaya kita tetap kokoh, kita nggak gampang goyah, Bapak Ibu Saudara. Yang kelima, sadari penyertaan Allah dalam hidup kita. Kita perlu punya keyakinan Tuhan menyertai kita senantiasa. Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Saya seringkali bilang begini, saya ini diajar Tuhan banyak. Ketika saya punya anak, dari dulu saya manggil Tuhan itu Bapak, tapi saya nggak pernah bisa ngerti yang namanya Bapak itu perasaannya kayak apa sih. Sampai ketika saya punya anak. Coba kita lihat, kita bisa belajar dari anak-anak ya yang ada di sekeliling kita lah. Bapak Ibu Saudara, seorang anak, lebih lagi kalau umur antara 4 sampai 6 tahun begitu ya. Kita lihat anak-anak ini. Kalau bapaknya tentara, Bapak Ibu Saudara, kalau bapaknya tentara, kalau dia jalan bareng sama bapaknya, seakan-akan semua temennya boleh ditantangin. Apa lu macem-macem? Ntar ditembak sama bapak gue. pede abis. Lebih lagi kalau bapaknya pakai seragam, bapaknya bawa pistol. Kalau bapaknya polisi kan juga begitu. Apa lu macem-macem? Ntar ditembak lu bapak gue. Kalau bapaknya dokter beda lagi. Apa lu macem-macem? Ntar disuntik lu sama bapak gue. Kan begitu kan anak-anak nih. Saya kadang-kadang kalau semua melihat anak-anak begitu tuh rasanya ketawa lucu banget. Dan ternyata ya dalam hidup kita juga sama. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, iblis mau ngantem kita kayak apapun, kita nggak perlu takut. Ketika kita yakin Tuhan berjalan bersama dengan kita. Amin. Cuman kalau ngomongin anak-anak yang repot kan kalau bapaknya pendeta, Bapak Ibu Saudara. Apa lu macem-macem? Ntar didoain bapak gue bertobat loh gitu. Benar. Bapak Ibu Saudara, kita jalanin hidup apapun masalah kita. Yakini, imani, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kalau kita yakin dengan siapa kita berjalan, kita nggak perlu takut, Bapak Ibu Saudara. Nggak perlu takut. Biarlah 5 hal ini boleh jadi berkat, boleh jadi kekuatan buat setiap kita. Amin. Bagaimana supaya kita ini jalanin hidup, kita nggak gampang goyah. Yang pertama, kita perlu apa? Menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Kemudian yang kedua, kita perlu apa? Mulut kita, hati, pikiran kita dipenuhi dengan pujian kepada Tuhan. Makanya kalau kita nyanyi nyembah Tuhan, jangan setengah-setengah. Dengan segenap hati harusnya Bapak Ibu Saudara ketika kita nyanyi memuji Tuhan. Amin. Saya pun kalau di mobil juga seringkali isi dengan pujian. Nyetel di tip mobil saya, isi dengan pujian. Supaya atmosfer hadirat Allah ada dimanapun kita berjalan, Bapak Ibu Saudara, isi dengan pujian. Kemudian yang ketiga, kita perlu apa? Punya hati, pikiran yang mau belajar, mau diajar. Lewat setiap masalah ataupun lewat setiap berkat, Tuhan ajar kita sesuatu. Kemudian yang keempat, kita perlu apa? Memandang kepada Tuhan.
Jangan fokus kepada masalah, tapi belajar fokus kepada Tuhan. Amin. Yang kelima, yang terakhir, bagaimana supaya kita nggak gampang goyah. Kita perlu sadari, kita perlu yakin, Tuhan menyertai kita. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan menyertai bukan kadang-kadang, tapi selalu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Biarlah 5 hal ini boleh jadi berkat buat kita. Ada yang mau ditanyakan? Ibu Angel sudah pesan, siapa tahu mungkin ada yang bertanya. Kalau enggak, bisa langsung pengumuman, katanya begitu. Ada? Bapak Ibu silakan yang ingin curhat, siapa ada yang mau curhat di sini. Oke, kalau tidak ada, saya mungkin akan berdoa ya. Kita berdoa sama-sama untuk Pak Pendeta ya. Tanggal berapa operasinya, Pak? Rencananya 26 September, karena kita milih tanggal itu, karena di minggu itu, 26 sampai 29 lah, itu anak-anak libur sekolah, Pak, mid semester. Jadi supaya nggak repot antar jemput. Gitu, Pak. Kalau bicara tulang, saya sudah pernah mengalami operasi, jadi saya sudah ya sedikit memahami untuk rasa sakit seperti apa dan habis operasi itu harus seperti apa ya. Jadi kita bisa berdoa hari ini supaya tangan Tuhan menyertai Bapak Pendeta dan juga semua diperlengkapi segala biaya dan semua tidak perlu ada kekhawatiran, biarlah tangan Tuhan yang memberikan damai sejahtera sukacita. Ya Bapak Ibu, berdoa sekali lagi. Biar kasih dari tangan Tuhan menyertai Bapak Samuel Kristiwantoro, Bapak, dalam pergumulannya, dalam persiapan memasuki masa operasi tanggal 26 September 2022. Kami percaya Bapak, segala itu Bapak boleh dilalui dengan baik, Bapak suka. Apa yang boleh dialami oleh pahlawan-pahlawan iman menjadi kemenangan dalam Engkau, Bapak, itu juga boleh dialami oleh kami semua. Itu sampai Pendeta Samuel Kristiwantoro, Bapak, itu boleh terjadi, Bapak Surga, supaya mujizat-Mu terjadi, Bapak, dan semua kemurahan dari Engkau, Bapak, boleh dialami dan boleh menjadi kesaksian hidup dan nyata, Bapak Surga. Persiapkan lahir dan batin dan juga iman daripada Engkau, Bapak, supaya proses itu dapat dilalui dengan baik. Begitu juga persiapan dana, Bapak Surga, dan Engkau mau persiapkan, Bapak, biarlah banyak orang bisa membantu beliau, Bapak Pendeta, Bapak, dalam persiapan ini, Bapak Surga. Kami percaya banyak tangan-tangan yang membantu persiapan ini dengan penuh sukacita, dan biarlah melalui peristiwa ini Bapak, nama-Mu boleh ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak, pada siang hari Bapak kami akan menyerahkan kembali doa ini ke dalam tangan kasih Bapak, dan menyerahkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Bapak, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur kalau Engkau memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dalam ibadah ini Tuhan, baik melalui pujian penyembahan kami, maupun juga persembahan yang kami kumpulkan sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan, dan terlebih lagi melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Biarlah itu boleh menguatkan, meneguhkan iman kami, membuat nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam hidup kami. Mari Engkau memberkati persekutuan ini. Engkau memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang setia hadir di dalamnya.
Tumbuh dewasakan kami semua dalam iman, pengenalan cinta kasih akan Tuhan. Berkati para pengurus, satukan hati, pikiran, dan roh mereka di dalam melayani Tuhan melalui persekutuan ini. Kami yakin dan percaya, apapun yang mereka lakukan bagi Tuhan, Tuhan tidak pernah pandang sia-sia. Akan untuk anak-anak-Mu yang terkena COVID, Tuhan, mari Engkau menjamah, Tuhan. Kami yakin dan percaya tangan kuasa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, oleh bilur-bilur mereka disembuhkan, mereka dipulihkan secara sempurna. Dan pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan untuk kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang tuntun kami dalam sisa hari ini. Apapun yang kami semua lakukan, Tuhan yang membuat segalanya berhasil. Dan Tuhan, saat ini sebelum kami berpisah, kami siap menerima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang merindukan berkat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu, terimalah berkat. Katakan amin pada setiap doa yang kau aminkan, kau yakini terjadi dalam hidupmu. Allah mengurapi dan memberkati. Allah memberkati dalam rumah tangga. Allah mengurapi dan memberkati buah kandungan. Allah mengurapi dan memberkati rumah tinggal. Allah mengurapi manapun juga kakimu yang sesuai dengan Tuhan, dibuatnya segalanya berhasil. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa kita, kasih dan pengampunan dari Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta kasih dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, dan menyertai kehidupanmu, menjadikan kau sebagai umat Tuhan yang hidup di dalam ketaatan dan kemenangan. Ini sampai datang ke haleluya. Mari kita berkati bersama, katakan amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, Ibadah sudah selesai. Terima kasih sudah memberkati kita semua. Pak Angel. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Terus Makasih. berkati Kita foto dulu, Ruli dan yang lainnya. Berkati. 1, 2, 3. Sampai ketemu. Makasih Pak, sehat-sehat ya Pak. Thank you Angel, thank you Pak Ya, Samuel. semua. Thank you. Terima kasih. Berkati. Lips ya. Mana?